Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatima Azahra, NIM 13 and I come from class A. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang topik yang sudah diberikan Mr. Fitri, yaitu Designing Material on ISP. Nah, sebelum kita mendesain sebuah materi di ISP, kita harus melakukan wawancara terlebih dahulu terhadap si pelajar. Nah, kalau kita sudah mendapatkan apa saja yang dibutuhkan dalam si pelajar, maka kemudian kita harus mendesain materi-materi apa saja yang dibutuhkan oleh si pelajar. Nah, dalam designing material ini ISP itu tuh ada parameter yang harus diperhatikan. Nah, di dalam pembuatan tersebut kita juga harus memperhatikan beberapa poin, yaitu seperti materi itu tuh tergantung terhadap si klien sendiri, keadaan, lingkungan, dan juga tergantung kepada si pengajar ISP itu sendiri. Nah, sekarang di ISP sendiri terdapat beberapa parameter of course design di ISP. Yang pertama yaitu should the course be intensive or extensive. Nah, yang dimaksud intensif dan ekstensif itu jadi pembelajaran ISP itu sudah sesuai jadwal, jadi sudah ada jadwalnya. Misal pembelajaran ISP untuk kelas ini harus dilakukan selama 3 bulan. Nah, jadi selama 3 bulan itu si pelajar itu harus fokus dalam melakukan pembelajaran ISP. Sedangkan kalau ekstensif, waktu pembelajaran ISP itu tergantung kefleksibelan dari pelajar sendiri. Misal dia meminta seminggu sekali atau bisa seminggu 2 kali. Nah, itu tergantung si pelajar. Kemudian selanjutnya, should the learner performance be assessed or non-assessed. Nah, biasanya di pembelajaran ISP itu kadang kan kita sudah mengajar pembelajaran khusus bahasa Inggris. Nah, di pembelajaran ISP itu kadang guru sendiri itu ada yang menilai beberapa kemampuan si pelajar ISP. Tapi kadang ada juga yang memang pembelajaran ISP itu hanya fokus untuk mengajar, jadi tidak menilai kemampuan yang ada pada si pelajar, seperti itu. Kemudian, should the course deal with immediate need or delay need. Nah, yang dimaksud immediate need itu jadi pembelajaran yang harus diberikan langsung secepatnya. Jadi kayak misal dia harus menghadapi presentasi minggu depan, maka dia mungkin hanya belajar pembelajaran ISP yang sesuai dengan kebutuhan si pelajar itu hanya dalam waktu seminggu, seperti itu. Nah, itu jadi secara langsung, jadi tidak bertahap-tahap. Nah, kalau delay need itu mungkin pembelajarannya itu misal dia memberi keluhan bahwa dia kurang di dalam skill ini, dia bisa melakukan pembelajaran ISP itu misal 1 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan. Jadi tidak harus langsung pada waktu itu untuk mempelajari ISP, seperti itu. Terus yang selanjutnya, should role of teacher, provider, or facilitator. Nah, sebetulnya pengajar ISP itu bisa jadi provider maupun fasilitator. Bedanya kalau provider itu jadi guru itu benar-benar memperhatikan runtutan pembelajaran di ISP. Nah, sedangkan kalau fasilitator, guru itu sebagai fasilitator atau sebagai guru yang hanya kamu harus mengerjakan ini, tapi si pelajarnya itu juga harus aktif. Nah, kalau bedanya provider atau fasilitator seperti itu. Nah, selanjutnya, should the course have a broad or narrow focus. Nah, broad sendiri itu bermakna bahwa materi atau topik yang diberikan kepada si pelajar itu lebih luas. Jadi si pelajar itu bisa mempelajari beberapa genre. Misal di TOEFL itu kan ada reading dan juga listening. Nah, kebutuhan si pelajar itu ingin mempelajari TOEFL. Nah, tapi dia ingin mempelajari semuanya, yaitu reading juga listening. Nah, kalau narrow focus sendiri, si pelajar itu lebih jadi materinya itu lebih sempit. Jadi kayak misal di TOEFL itu tadi kan ada reading dan juga listening, tapi menurut dia listening dia yang sangat kurang, maka dia membutuhkan pembelajaran khusus lebih di listening, seperti itu. Kemudian, should the course be pre-study, pre-experience, or parallel with experience. Nah, pre-study sendiri itu maksudnya bahwa si pelajar ISP itu sudah mendapatkan atau sudah pernah
diajarkan beberapa materi-materi tentang bahasa Inggris. Jadi sudah ada bekal sebelumnya. Nah, sedangkan pre-experience itu pembelajar ISP yang melakukan pembelajaran ISP itu tuh belum pernah mendapatkan atau belum pernah diajarkan sama sekali tentang pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sedangkan parallel with experience di sini ialah si pelajar ISP itu biasanya sih ini kayak yang dilakukan oleh para pekerja-pekerja. Jadi di tempat kerja mereka itu tuh sudah ada setting bahwa dia harus menggunakan bahasa Inggris. Maka dari itu dia harus mempelajari ISP karena memang di pekerjaan dia sudah diatur untuk menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Kemudian solve the group checking course be homogeneous or heterogeneous. Nah, di sini beberapa kelompok-kelompok yang mengambil pelajaran ISP itu tergantung pada, misal kadang ada beberapa kelompok itu tuh mengambil pembelajaran ISP tapi dengan berbeda topik seperti itu. Nah, tapi kadang ada juga satu kelompok yang memang mempelajari ISP itu dengan satu topik. Jadi kita harus juga memperhatikan jumlah grup yang akan melakukan pembelajaran ISP. Nah, kemudian solve the material fixed course design or flexible course design. Nah, kalau fixed course design sendiri itu jadi materi-materi yang di ISP itu tuh sudah disusun sejak awal sebelum melakukan pembelajaran ISP. Jadi terus apa saja yang dibutuhkan oleh pelajar, misal buku, jurnal-jurnal seperti itu sudah disiapkan. Nah, sedangkan kalau fleksibel itu intinya pembelajaran itu intinya materi yang sudah didesain itu bisa saja berubah atas masukan-masukan dari si pelajar. Jadi tidak monoton dengan desain yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian yang terakhir, apakah pembelajaran itu tergantung dengan pengajar ISP atau pembelajaran ini dapat melakukan negosiasi atas pelajar dan pengajar. Jadi seperti tadi yang saya sudah sebutkan bahwa pembelajaran ISP itu bisa saja dilakukan semuanya itu menurut pengajar ISP, atau bisa juga pembelajaran ISP itu dilakukan negosiasi antara si pelajar dan juga si pengajarnya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan melihat poin-poin parameter dalam mendesain material, dalam mendesain materi, kemudian di sini kita step selanjutnya itu adalah menganalisis analysis of the student need. Jadi desain tadi kemudian kita lihat atau kita bandingkan atau kita analisis kembali dengan hasil wawancara kita. Jadi di sini kita lebih umumnya itu kayak seperti mengetahui, oh si pelajar itu ternyata dia pengen presentasi, tapi itu dia belum bisa dalam spelling kata-kata ini. Nah, terus dalam mata kuliah, misal mata kuliah critical thinking, nah berarti si pelajar ini butuh sekali pembelajaran ISP di bidang speaking skill seperti itu. Nah, setelah itu step selanjutnya di sini kita yaitu establishing specific goal. Jadi di sini kita lebih spesifik lagi, apa sih goal yang dibutuhkan si pelajar. Kalau seperti tadi kita hanya menganalisis bahwa si pelajar itu membutuhkan speaking. Nah, kalau di step selanjutnya kita harus memikirkan bahwa oh, si pelajar itu ternyata butuh beberapa pembelajaran di pronunciation, terus beberapa vocabulary yang belum dia ketahui di mata kuliah critical thinking seperti itu. Jadi lebih spesifik lagi, atau kita juga menyediakan buku-buku atau jurnal yang mereka butuhkan ketika presentasi seperti itu. Nah, okay, I think it's enough my explanation. And the last I say to you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.